Influencer Bengkulu ditangkap Subdit Cyberreskrimsus Polda Bengkulu lantaran mempromosikan link judi daring. Polres Bantul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama dari penganiayaan tersebut menyebabkan satu korban tewas. Warga dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan Moku-Moku ditangkap oleh Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena terlibat dalam praktik penimbunan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan Pertalite. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Sabtu 9 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional mendatangi Mabes Polri dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 8 November 2024 di Rupatama Mabes Polri. Dalam audiensi ini, Menteri ATR BPN dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sepakat akan serius dan tindak langsung para mafia tanah yang menggunakan tanah secara ilegal. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid dan sejumlah staf bertemu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bertempat di Rupatama Mabes Polri, kedatangan dan audiensi Menteri ATR BPN disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajaran pejabat utama Mabes Polri seperti Astama Ops Kapolri Komjen Pol Ferdianto Iskandar Biti Caca, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan Ditir Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Dalam audiensi ini, Menteri ATR BPN Nusron Wahid dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sepakat untuk seriusi permasalahan penggunaan tanah milik negara secara ilegal dan menindak para mafia tanah tanpa toleransi, serta mempertimbangkan penggunaan tanah terhadap pembangunan infrastruktur mendukung program pemerintah. Kita zero toleransi, akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara kalau itu tanah negara, kalau itu tanah rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat. Soal masalah support tanah terhadap infrastruktur, terutama terhadap swasembada pangan, terhadap infrastruktur hilirisasi maupun swasembada energi, kami akan support. Karena apa? Karena kami salah satunya mengelola tanah-tanah tanah negara yang saat ini statusnya liar, yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektar. Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi, nanti kita akan support cari yang lain. Dengan singkat dan tegas, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan akan selalu mendukung kebijakan yang sifatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akan menindak sesuai hukum yang berlaku
jika menemukan adanya penggunaan tanah secara ilegal. Tentunya Polri mendukung hal-hal yang sifatnya dalam rangka kegiatan lawful. Kalau unlawful ya tentunya kita ada pembahasan khusus ya. Yang jelas kalau itu tidak atas nama negara berarti ilegal. Perlu ada tindakan. Namun demikian itu secara khusus akan ada rapat khusus terkait dengan masalah itu. Karena terkait dengan dalam negeri dan luar negeri. Melalui audiensi yang dibangun antara Kementerian ATR BPN dan institusi Polri, Polri bersinergi dengan solid dan sepakat menindak tegas mafia tanah atau penggunaan tanah ilegal untuk penyelenggaraan program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Keinformasi berikutnya, promosikan link judi daring, influencer Bengkulu ditangkap oleh Subdit Cyberreskrim Sus Polda Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Anwardi bersama Direskrim Sus Polda Bengkulu Kombes Pol Iwayan Riko Setiawan dalam konferensi pers yang digelar di gedung Ditreskrim Sus Polda Bengkulu. Dan berikut laporan Bribtu Harneno Kasturi, personel Humas Polres Lebong. Pemirsa, seorang influencer berinisial IE di Bengkulu dibekuk oleh Satuan Siber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu karena mempromosikan situs judi online. Berikut laporan selengkapnya. Seorang influencer di Bengkulu berinisial IE 25 tahun diciduk Subdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu karena promosikan link judi daring milik salah satu bandar yang saat ini tengah dicari keberadaannya. Diketahui tersangka IE mulai melakukan promosi link judi daring sejak 1 tahun terakhir usai dihubungi seseorang yang tidak ia kenal melalui media sosial dan diminta untuk mempromosikan link judi daring tersebut melalui platform media sosial Instagram miliknya. Sementara itu, Direskrim Sus Polda Bengkulu menambahkan terungkapnya kasus ini bermula saat personel Subdit Cyber melaksanakan patroli cyber dan berhasil menemukan akun Instagram yang memposting konten bermuatan perjudian. Setelah berhasil mengungkap identitas pelaku, polisi kemudian langsung melakukan pengamanan terhadap tersangka di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kebetulan tersangkanya dengan tiga konten perjudian, kurang lebih menurut pengakuan tersangka 100 juta penghasilannya dalam kurun waktu mengendorse perjudian tersebut. Kemudian setelah di-endorse, ada yang bermain dalam situs itu, tersangka dapat fee. Fee-nya berapaan? Ya? Fee-nya berapaan biasanya? Tergantung berapa pemain yang masuk. Nah, itu perhitungannya ada pada bandar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone milik tersangka. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Bantul Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Dari penganiayaan tersebut menyebabkan 1 korban tewas. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana menjelaskan, rekonstruksi dilakukan di Mapolres Bantul dan dihadiri oleh jaksa penuntut dari Kejari Bantul. Sebanyak 7 orang tersangka dan 4 orang tersangka masih di bawah umur dihadirkan dalam rekonstruksi. Sementara untuk korban yang berinisial RSI menggunakan peran pengganti. Selama proses rekonstruksi, keluarga korban datang untuk menyaksikan jalannya reka adegan yang dilakukan para tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, para tersangka memperagakan secara langsung penganiayaan yang dilakukan. Dan atas perbuatannya sesuai dalam pasal 170, para pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Satreskrim Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi digelar di halaman Polres Bantul untuk keamanan dan kelancaran.
ada 11 tersangka yang dihadirkan dalam kegiatan ini dan disaksikan juga masyarakat beserta keluarga. Dari yang tercatat 15 adegan berkembang menjadi 25 adegan yang diperagakan. Kami juga ucapkan kepada semua pihak, terutama masyarakat yang menonton, dapat tertib sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Warga dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan Moku-Moku ditangkap oleh Subdit Tipiter Ditreskrim Polda Bengkulu karena terlibat dalam praktik penimbunan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan Pertalite. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan membeli BBM bersubsidi di SPBU menggunakan banyak barcode dan memanfaatkan tangki yang telah dimodifikasi. Dan berikut laporan personel Humas Polres Lebong, Bribtu Harnino Kasturi. Pemirsa, warga dari Kabupaten Bengkulu Tengah dan Muko-Muko ditangkap oleh Satuan Tipiter Ditreskrim Polda Bengkulu karena terlibat dalam praktik penimbunan BBM bersubsidi, tepatnya BBM solar dan Pertalite. 2 TKP yang pertama itu di Dusun Talang Baru, Kecamatan Maling, Demang, Kabupaten Muko-Muko. Kejadiannya itu 1 November 2024 sekira pukul 14. TKP kedua itu di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4, itu di Bengkulu Tengah. Kejadiannya pada 30 Oktober 2024 pukul 18. Mana TKP pertama itu dengan tersangka SD, ya, di mana tersangka ini berperan untuk melangsir BBM Pertalite, subsidi, dengan menggunakan modus yang lama juga. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harnino Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, Polres Halmahera Utara melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang disertai dengan pemalangan jalan oleh Badan Pemasyarakatan dan Aliansi Masyarakat Desa Luari terkait kasus penyalahgunaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. Dan berikut laporan Bribtu Dewi, personel Humas Polda Maluku Utara. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, personil Polres Halmahera Utara melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa disertai dengan pemalangan jalan oleh Aliansi Masyarakat Desa Luari terkait penyalahgunaan anggaran tahun 2022 hingga 2024. Berikut liputannya. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Polres Halmahera Utara melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa disertai dengan pemalangan jalan oleh Badan Permasyarakatan dan Aliansi Masyarakat Desa Luari terkait kasus penyalahgunaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD. Masa aksi dari Badan Permasyarakatan Desa atau BPD Desa Luari dan Aliansi Masyarakat Desa Luari menggugat melakukan pemalangan jalan lintas Tobelo dan Galela, di mana dalam aksi tersebut masa aksi membawa alat pengeras suara dengan seruan aksi usut tuntas penyalahgunaan anggaran ADD dan DD tahun 2022 hingga 2024. Kabak Ops AKP Joy Aputra Sianipar yang memimpin langsung pengamanan tersebut mengatakan, untuk menjaga kondisi aman dan kondusif, Polres Halmahera Utara menurunkan 41 personel untuk mengawal aksi tersebut. Berkat koordinasi yang baik dengan semua pihak, pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa tersebut berlangsung hingga selesai dengan aman dan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dewi, pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.